Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I'm going to share the video talking about the common noun in subject. Kebalik ya, subject in common noun. Jadi topik kita hari ini ialah kita akan membuat sebuah subjek dalam bentuk common noun. Jadi common noun itu adalah nama benda secara umum. Secara meluas atau secara nama itu bisa digunakan untuk semua benda yang ada di dunia ini, di muka bumi ini dalam satu kategori begitu. Misalnya kayak kursi. Kursi itu kan kursi di rumah saya dan kursi di rumah kamu kan sama aja namanya kursi gitu kan. Tapi kalau saya bilang kursi belajar itu udah beda lagi. Itu bukan common noun, namanya itu adalah proper noun. Dan untuk proper noun sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi kamu bisa lihat di video yang sebelumnya yang saya buat. Jadi subjek dalam bentuk common noun itu kita membuat kalimat dengan menggunakan subjek dalam bahasa Inggris dengan nama benda itu secara umum. Misalnya kayak kursi adalah tempat duduk. So in English we can say the chair is a seat. Sesimpel itu ya. Ya, sesimpel itu kan. Misalnya kayak kita membuat kalimat bunga adalah keindahan. Bunga adalah keindahan atau bunga adalah tanaman yang indah begitu kan. So we can say that flower is a beautiful age beautiful so flower is a beautiful. So jadi I'm sorry my broken English, but yeah, I yes, I am a broken English, but I always learn every day, and what I was learn, I will teach you. Yeah, of course, English is so hard for us, but if we always learn, we have to kita kayak menabung gitu kan. Misalnya kalau kita belajar hari ini, kita belajar tentang kemenangan, besoknya belajar tentang yang lainnya, dan itu nanti akan diakumulasi, nanti dia akan menyatu, dan itu akan memberikan perbendaharaan di dalam diri kita, sehingga membuat kepala kita itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya, so easy, maybe so easy for you. And for me also sangat susah sih sebenarnya belajar bahasa Inggris, tapi karena kan di sini kita itu hidupnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu kan. Apalagi di sini saya bahasa Indonesia saja saya gunakan bahasa Indonesia kalau saya membuat konten gitu. Kalau di dalam keseharian saya menggunakan bahasa Bugis, so because I'm from the Bugis. So I'm Bugis people. Jadi tapi belajar bahasa Inggris itu sebenarnya tidak hanya untuk kita untuk bekerja di luar negeri ya. Dulu sih saya memang belajar bahasa Inggris supaya untuk bisa bekerja di luar negeri kan, dan alhamdulillah saya sudah bekerja di luar negeri. Tapi setelah saya menyadari bahwa ternyata belajar bahasa Inggris itu bukan hanya untuk tujuan tertentu, melainkan membuat kita itu menjadi lebih bisa menggunakan bahasa ini. So, ketika kita mempunyai pertanyaan dan menghadapi sebuah masalah dan kita tidak ada solusi, kita tidak bisa membukanya di internet menggunakan misalnya kayak artikel-artikel Indonesia, tidak ada yang bisa memecahkan masalah kita. Kita bisa membuka internet dalam bentuk bahasa Inggris, membuka artikel dalam bentuk bahasa Inggris, dan kita bisa mengerti. So we can understand whatever they write. Maybe ya, kita membuka channel YouTube yang yang menggunakan bahasa Inggris, ya, so kita bisa mengerti bahasa mereka. So itu tujuan utama kita berbahasa Inggris, ya, kita untuk perbendaharaan diri sendiri, untuk menjadi kita intelligent maybe. Menjadi kita lebih pintar begitu, atau menjadi kita bisa lebih mengetahui apa yang mereka bilang gitu kan dalam bentuk bahasa Inggris. So itu topik kita hari ini adalah membahas tentang common noun. So common noun is nama benda atau secara umum. Jadi ketika kita menjadikannya subjek, berarti kita mengambil nama benda ini secara umum untuk dijadikan subjek dalam percakapan kita. Misalnya kayak kita sapi itu kan nama secara umum. Jadi misalnya kalau kita membuat
sapi itu gemuk, sapi adalah apa? Sapi itu gemuk, so we can say that the cows is so fat. So, tapi itu tidak secara common ya, itu menggunakan artikel the. Tapi ketika kita menggunakannya, pokoknya kayak kalau common noun, people loves happiness maybe. Atau mungkin kita membuat manusia manusia suka makan nasi begitu kan, so people eat rice gitu, atau people eat vegetable, atau manusia makan sayur gitu kan. Jadi people ini adalah manusia, dan manusia itu dimanapun orangnya tinggal itu tetap namanya manusia gitu kan. Jadi people it atau human people aja ya. People it's misalnya people like a smoke maybe, atau people like watching TV, atau people pokoknya dalam bentuk bahasa Inggris itu kita menggunakan apa, dalam bentuk subjek, dalam bentuk command noun itu kita menggunakan nama subjeknya secara umum. So you can looking for another subject maybe in talking in common noun untuk kamu jadikan bahan pembelajaran di setiap hari kamu gitu kan. Dan mungkin soalnya saya susah banget, saya tidak menyiapkan contoh sih masalahnya. Saya tidak menyiapkan tes list untuk subjek dalam bentuk komunan, tapi kita bisa menggunakan, pokoknya ingat aja kalau kita menggunakan subjek dalam bentuk komunal, pokoknya nama benda itu bisa digunakan untuk semua benda yang satu kategori dan dimanapun berada begitu. Misalnya kayak meja gitu kan, meja di rumah saya dan meja di rumah kami itu sama aja, sama-sama meja gitu kan. Nah itu bentuknya itu namanya common noun. Jadi ketika kita menjadikannya subjek dalam percakapan sehari-hari kita, berarti subjek ini dalam bentuk common noun. Misalnya meja adalah tempat untuk menyimpan makanan gitu kan. So meja is table is to place the food begitu. To place the food begitu. So mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa subscribe maybe di channel ini, dan jangan lupa like, dan ya kalau mau share ya share ya. Saya sangat berterima kasih kalau misalnya di share, karena saya tahu bahwa video saya nggak perfect banget, tapi ya saya akan berusaha belajar juga untuk membuat konten yang lebih baik lagi, karena alhamdulillah kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Inggris, so I can teach you everything what I was learn. And so maybe that was enough today, so we will see on the other side. So thank you very much for today. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan sampai jumpa di video mendatang. Dan yang pastinya saya akan masih membahas tentang subjek dalam bentuk lain, karena subjek ini ada beberapa banyak jenisnya sih. Kalau misalnya kita membuat subjek dalam bahasa Inggris, banyak banget jenisnya, banyak banget bentuk-bentuknya, dan kita perlu mempelajarinya satu persatu. Jadi satu video saya memang akan membahas satu bentuk subjek aja, jadi kamu bisa melihat video-video yang lainnya yang masih membahas tentang subjek. Oke, terlalu panjang ya, dan sampai jumpa di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.